Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Yesus Kuatku. Dan hari ini kita akan mendengarkan berita kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kami dapat bertemu lagi, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Memberkati semua yang mengikuti acara ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, saat itu Yesus sedang berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Taman Getsemani dalam bahasa Aram Getsamen, artinya pemerasan anggur. Tempat ini dipenuhi dengan banyak pohon zaitun, dan malam itu merupakan malam terakhir Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sebelum Yesus masuk berdoa, dia berkata kepada muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara-saudaraku, memang saat itu Yesus sebagai anak manusia merasa betapa beratnya beban dosa yang dia pikul, yaitu dosa isi dunia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus memang merasa takut, merasa sedih, tapi bukan merasa takut mati. Yesus memang datang ke dalam dunia untuk mati, menyerahkan nyawa untuk menebus dosa manusia. Dan Allah tahu penderitaan Yesus. Dia tahu keadaan Yesus pada waktu itu, sehingga dia mengirim malaikat untuk datang kepada Yesus. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberi kekuatan padanya. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, Yesus berdoa, dan apa yang dia minta kepada Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Cawan penderitaan, cawan yang harus Yesus minum. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ketika malaikat datang menguatkan Yesus, Yesus menjadi tenang. Saudara, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 26 ayat 45, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Maksudnya Yudas. Yudas memang sudah siap. Dia tahu tempat di mana Yesus berdoa. Dia sudah membuat perjanjian dengan imam-imam. Dia telah terima uang perak 30 keping. Dan saat itu Yudas datang dengan serombongan tentara-tentara dengan membawa pentungan, obor, pedang, dan tombak, saudara-saudara. Nah, saat itu Yesus sudah
merasa tenang. Sebelumnya dia sedih, sebelumnya dia takut, tetapi Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ke tangan Bapaknya. Sekarang dia tenang, dia terima apa yang akan jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi untuk menyediakan tempat itu bagimu." Yesus berkata, "Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ pun kamu berada." Saudara, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tidak lama lagi akan terjadi. Dia akan menuju ke kayu salib, dia akan mati. Hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian Yesus naik ke sorga. Tempat Yesus sudah sediakan buat saudara dan saya, semua orang yang percaya. Haleluya. Semuanya itu jadi karena pengorbanan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur. Yesus katakan, "Kehendakmu lah yang jadi." Dan kita berkata kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkorban, bahkan Engkau mati buat kami yang berdosa, dan pintu sorga terbuka. Hubungan yang putus antara Allah dengan manusia dipulihkan kembali melalui kematian Yesus di kayu salib." Kita mengucap syukur apa yang Yesus kerjakan bukan untuk orang-orang lain, tetapi untuk saudara dan untuk saya yang berdosa. Untuk itu kita bersyukur, berterima kasih kalau Yesus sudah mengorbankan semuanya buat kita sekalian. Kehendakmu lah yang jadi. Inilah tema hari ini dan kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat penderitaanmu. Terima kasih buat kematianmu. Terima kasih buat salib yang sudah Engkau pikul untuk kami orang-orang berdosa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini memberkati kita, supaya apa yang Yesus katakan, kehendakmu lah yang jadi, itu juga menjadi renungan kita pagi hari ini, supaya apa yang Yesus doakan kepada Bapa, kita percaya semua untuk kita orang-orang berdosa yang sudah ditebus dengan darah Yesus, darah yang suci. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Pengorbananmu, penderitaanmu, bahkan kematianmu telah menyelamatkan kami. Ampuni kami yang berdosa. Berikan kami kekuatan setiap hari. Tambahkan iman percaya kami, supaya kami tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran. Tuhan berkati semua yang mengikuti program Yesus Kuatku, supaya kami makin dekat, makin melekat kepada Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.